Siapa nih yang kalau menyusui tangannya masih memegang puting seperti ini atau kedua jarinya masih menggunting bagian gelap atau areola di sekitar payudara seperti ini? Ini adalah cara menyusui yang salah atau cara perlekatan yang salah. Yuk kita simak mana yang benar. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Intan Hanaila, mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan UPI Kampus Medang. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen laktasi dan menyusui efektif. Untuk ibu-ibu nih yang baru mengasihi atau baru melahirkan, boleh simak video ini sama-sama. Tahu nggak sih moms, apa masalah utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif? Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan tentang menyusui. Yang kedua, karena faktor sosial budaya. Yang ketiga, karena telah diberlakukannya atau telah diberikan makanan padat sebelum usia bayi 6 bulan. Kemudian legislasi cuti hamil yang tidak memadai. Kemudian kebijakan fasilitas kesehatan dan praktik yang tidak mendukung pemberian ASI. Promosi susu formula, kurang adanya dukungan terhadap keterampilan yang memadai di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Bahkan pada tahun 2021, kurang dari separuh bayi di Indonesia disusui dalam 1 jam pertama kehidupan, turun dari 58,2% pada tahun 2018 hanya 52,5% yang disusui secara eksklusif dalam 6 bulan pertama, yang merupakan penurunan tajam dari 64,5% dari 2018. Bunda-bunda tahu nggak sih manajemen laktasi itu apa? Manajemen laktasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bunda untuk menunjang keberhasilan menyusui, meliputi perawatan payudara, kemudian praktek menyusui yang benar. Hal ini akan kita bahas di video ini. Nah, ada beberapa manfaat dari dilakukannya laktasi nih ibu-ibu. Yang pertama yaitu mencegah bayi tersedak. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi itu sendiri. Yang ketiga, mencegah ASI masuk ke dalam paru-paru. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat penting ya, mengingat poin ketiga ini bisa menjadikan bahaya untuk anak kita atau bayi kita. Kemudian ada informasi mengenai frekuensi menyusui. Untuk bayi baru lahir, baiknya bayi disusui tiap 2-3 jam atau 8-12 kali sehari. Untuk bayi yang lebih dari 1 bulan, baiknya diberi tiap 3-6 jam atau 6-8 kali sehari. Kemudian untuk bayi yang sudah 6 bulan, baiknya diberikan 3-5 kali sehari. Selanjutnya ada posisi-posisi menyusui yang benar. Yang pertama ada cradle position. Bayi diposisikan di lengan ibu sehingga kepala bayi berada di lekukan siku. Yang kedua ada cross cradle position. Kepala bayi ditopang oleh tangan berlawanan dengan payudara yang digunakan. Yang ketiga ada football hold. Bayi diposisikan di samping tubuh ibu seperti memegang bola rugby. Yang keempat ada laid back position. Ibu bersandar santai dengan tubuh bayi di atas dada ibu. Yang kelima ada side lying. Ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan. Nah, selanjutnya ada langkah cara menyusui bayi yang benar. Hal ini sudah saya jelaskan di video singkat yang sudah saya buat. Let's watching. Cucilah tangan dengan air mengalir agar terhindar dari kuman dan bakteri. Ibu duduk santai dan kaki tidak boleh menggantung.
Peras sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola bagian gelap sekitar puting untuk menjaga kelembaban dan sebagai disinfektan. Halo moms, siapa nih yang kalau menyusui posisi tangannya masih memegang puting seperti ini atau kedua jarinya masih menggunting bagian gelap atau areola dari sekitar payudara seperti ini? Ini adalah cara menyusui yang salah. Kenapa hal ini salah? Karena di belakang sini ada yang namanya ductus lactiferus. Di sini itu kelenjar menyusui namanya. Kalau misalnya kita memegang seperti ini atau seperti ini, dia itu akan terbendung atau terhambat, yang akhirnya ASI yang dikeluarkan itu tidak maksimal atau tidak efektif. Nah, bagaimana sih cara yang benar? Cara yang benar adalah memegang seperti kita memegang burger. Di bagian belakang menjauhi dari bagian areola ini. Seperti ini. Nah, bagaimana sih cara menyusui dan posisi menyusui yang benar? Yuk simak. Yang pertama, tangan kita yang satu memegang payudara dengan cara yang tadi, yaitu seperti memegang burger. Kemudian yang satunya lagi kita memegang bagian kepala dari bayi. Kemudian setelah itu kita posisikan bayi menghadap ke perut kita. Kemudian setelah itu kita ketika mulut bayi sudah mulai membuka, kita bisa sodorkan kepala bayi ke puting kita. Dari mana sih kita tahu kalau menyusui itu atau perlekatan yang kita lakukan sudah sesuai? Yaitu ketika bayi tidak bersuara ketika menyusui, kemudian tidak kempot pada bagian pipinya. Nah, gimana nih Bun? Setelah tadi menonton, adakah hal-hal yang terlupa dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan? Jangan lupa untuk selalu membuat lembab bagian puting. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan sedang mengasihi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.